Ya, halo semuanya. Gue tahu dari kalian mungkin banyak yang langsung ketawa gitu melihat pernyataan atau klaim yang mengatakan bahwa Manchester United adalah tim terbaik di dunia. Tapi tenang aja karena di video ini kita nggak akan bahas sejarah gitu. Karena memang pernyataan ini udah nggak bisa diragukan gitu kebenarannya. Ya, di video ini gue mau bahas terkait klaim dalam sebuah argumen. Klaim adalah pernyataan atau pendapat yang diajukan sebagai kebenaran dalam sebuah argumen. Jadi memang pernyataan yang harus kita yakini kebenarannya. Klaim menjadi inti dari argumen karena merupakan posisi atau informasi utama yang ingin disampaikan atau dibuktikan. Dalam sebuah argumen, nah, klaim berperan sebagai dua hal gitu. Yang pertama sebagai penggambaran jumlah, yang kedua sebagai penggambaran kondisi. Nah, sebagai penggambaran jumlah, contohnya itu kayak semua gitu. Dalam kalimatnya biasanya ada kata semua, ada kata seluruh, setiap gitu. Sebagian, beberapa, sedikit, banyak gitu. Tidak ada gitu. Dan lain-lain. Itu jadi kata-kata yang biasa ada dalam klaim terkait dengan penggambaran jumlah. Nah, dalam penggambaran kondisi, kalimatnya biasanya terdapat kata ya pasti terjadi, tidak terjadi, dapat, bisa, jarang, sering, kemudian ada cenderung, biasanya, pada umumnya, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, klaim bisa berperan sebagai penggambaran jumlah dan klaim bisa berperan sebagai penggambaran kondisi. Nah, biasanya nih dalam sebuah pernyataan, dalam beberapa soal penalaran umum, misalkan kayak pertanyaan yang mana yang benar atau salah gitu sesuai bacaan. Nah, kita nggak akan tuh diberi opsi jawaban yang sama persis dengan bacaan kan. Kita nggak akan tuh dapat jawaban yang nantinya plek ketiplek sama persis dengan yang ada di bacaan gitu, pernyataan yang ada di bacaan. Nah, makanya untuk tahu mana sih yang benar, mana yang sesuai gitu. Ada klaim nantinya yang memiliki makna sepadan atau setara dengan yang ada di bacaan. Nah, sepadan atau setara ini ya berarti dia punya arti yang mirip gitu. Cenderung mirip, cenderung sama dengan yang ada di bacaan. Karena kan ketika dia minta mana yang benar, mana yang sesuai, berarti kan dia minta yang punya makna mirip kan. Gitu. Misalkan nih, ada beberapa klaim yang setara seperti misalkan gue bikin pernyataan banyak peserta 5% yang diterima di PTN terbaik gitu. Nah, kira-kira klaim seperti apa sih yang punya makna setara dengan kalimat tersebut? Nah, yang kedua gitu. Mayoritas peserta 5% diterima di PTN terbaik. Nah, banyak itu kan klaimnya cenderung punya arti yang mirip kan dengan mayoritas. Kira-kira apa lagi nih yang punya makna cenderung mirip, cenderung setara dengan yang ada di bacaan gitu. Misalkan ya klaim sebagian besar gitu. Sebagian besar peserta 5% diterima di PTN terbaik. Nah, mayoritas, sebagian besar, dan juga banyak itu kan menggambarkan kondisi yang menggambarkan jumlah ya, jumlah yang banyak kan. Paling nggak kalau kita gambarin itu kan dia lebih dari 50% gitu dari populasi yang ada gitu kan. Apalagi misalkan yang keempat, pada umumnya. Nah, pada umumnya peserta 5% diterima di PTN terbaik gitu. Pada umumnya kan berarti eh, dominan kan.
punya makna. Sama seperti sebagian besar, mayoritas, dan juga banyak. Terus ada juga nih yang ke berapa nih berarti? Kelima, peserta 5% hampir semuanya diterima di PTN terbaik gitu. Nah, hampir semuanya ini kan menyatakan jumlah yang banyak gitu. Jumlah yang mayoritas, jumlah yang sebagian besar gitu. Dan juga cenderung mirip dengan ya pada umumnya gitu. Artinya dia populasinya banyak, tidak sedikit, dan dominan. Nah, yang terakhir nih, ya barusan udah gue spill nih. Tidak sedikit peserta 5% yang diterima di PTN terbaik. Nah, klaim tidak sedikit itu kan menandakan bahwa dia itu banyak gitu. Dia itu mayoritas, sebagian besar, hampir seluruh gitu. Ya cenderung mirip kan gitu. Nah, ini yang harus kita baca lebih teliti. Klaim-klaim yang memiliki makna sepadan atau setara dengan yang ada di bacaan. Karena itu kan nantinya akan menuntun atau mengarahkan kita ke jawaban yang benar kan, yang sesuai dengan bacaan.